Halo semuanya, selamat datang kembali di Kata Dunia. Kalau ngomongin dewa petir, pasti yang pertama kali muncul di pikiran kita itu adalah Thor. Dengan rambutnya yang pirang, tubuh kekar, terus bawa palu sakti bernama Mjolnir, dan sering nongol di film-film Marvel dengan aksi yang seru banget. Tapi, pernah nggak kalian kepikiran, sebenarnya siapa sih Thor dalam mitologi Nordik? Apakah dia benar-benar seperti sosok superhero yang kita lihat di layar lebar, atau justru kisah aslinya jauh lebih kelam, brutal, dan penuh kejutan? Di video kali ini, kita bakal kupas tuntas tentang Thor versi mitologi Nordik. Mulai dari asal-usulnya, kekuatannya, petualangannya melawan para raksasa, sampai perannya di hari kiamat versi Viking, yaitu Ragnarok. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol like dan subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita mitologi lainnya ya. Dan buat kalian yang mau request, next kita bakal bahas apa, silahkan komen di bawah. Thor bukan sekedar dewa petir. Dalam mitologi Nordik, dia punya asal-usul yang cukup menarik. Thor adalah putra Odin, raja para dewa yang bersemayam di Asgard. Dan Fjordgyn, seorang dewi bumi. Dari darah ayahnya, Thor mewarisi kekuatan dan kedudukan tinggi di kalangan dewa Aesir. Sementara dari ibunya, dia mendapat keterikatan erat dengan alam, tanah, dan kekuatan dunia fana. Kombinasi inilah yang bikin Thor berbeda dari dewa-dewa lain. Kalau Odin lebih dikenal sebagai dewa kebijaksanaan dan siasat, Thor justru tumbuh sebagai sosok pelindung yang gagah perkasa. Lebih dekat dengan manusia dibanding dewa-dewa lainnya. Para petani, nelayan, dan prajurit Viking percaya bahwa Thor selalu menjaga mereka dari ancaman para Jotun, yaitu raksasa pengacau dari Jotunheim. Thor juga punya istri bernama Sif yang terkenal dengan rambut emasnya yang indah. Dari pernikahan itu, Thor punya beberapa anak, di antaranya Truth, seorang putri yang kelak juga digambarkan punya kekuatan yang luar biasa. Selain itu, Thor juga disebut punya anak dari hubungan yang lain, seperti Magni dan Modi, yang dikisahkan akan bertahan hidup setelah Ragnarok dan mewarisi palu Mjolnir. Buat bangsa Viking, Thor bukan sekedar dewa yang jauh di langit, melainkan figur yang terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dia dianggap sebagai penjaga yang setia, pelindung keluarga, dan pembawa keberanian. Dalam jajaran para dewa Nordik, Thor menempati posisi yang sangat unik. Walaupun dia adalah putra Odin, raja para dewa, Thor bukanlah pewaris tahta Asgard. Odin memang punya banyak anak, termasuk dewa-dewa terkenal lainnya seperti Baldur, Hoder, Vali, dan Vidar. Dari semua itu, Baldur sering digambarkan sebagai sosok yang paling dicintai dan dianggap lebih murni sebagai calon penerus Odin. Tapi justru disinilah letak peran penting Thor. Kalau Odin dikenal sebagai dewa kebijaksanaan, strategi, dan misteri, maka Thor adalah lengan kanan Asgard. Kekuatan fisik yang menjaga dunia dari ancaman luar. Dia bukan raja, bukan penasihat licik seperti Loki, tapi lebih ke prajurit utama dan pelindung umat manusia. Thor juga punya status yang agak berbeda dari Odin. Kalau Odin sering diasosiasikan dengan bangsawan, raja, atau pemimpin perang, Thor justru lebih dekat dengan rakyat biasa. Petani, nelayan, dan prajurit sederhana lebih memilih memuja Thor ketimbang Odin. Karena mereka melihat Thor sebagai dewa yang benar-benar turun tangan melindungi Asgard dari serangan para Jotun. Bisa dibilang, di antara para dewa, Thor adalah simbol kekuatan, perlindungan, dan keberanian. Dia bukan penguasa, tapi tanpa Thor, Asgard dan Midgard mungkin sudah lama hancur oleh serangan para raksasa. Itulah kenapa Thor sering digambarkan sebagai pahlawan rakyat, dewa yang tidak hanya duduk di singgasananya, tetapi turun langsung ke medan perang dan menghancurkan musuh-musuh yang mengancam dunia. Bahkan, dalam beberapa kisah, para dewa lain pun sering mengandalkan Thor ketika keadaan sudah di luar kendali. Misalnya, ketika palu Mjolnir dicuri,
atau ketika para raksasa mulai menyeberang ke Asgard. Nama pertama yang dipanggil biasanya adalah Thor. Singkatnya, kalau Odin adalah otak dari Asgard, maka Thor adalah ototnya. Dalam mitologi Nordik, ada banyak dewa dengan peran yang berbeda-beda. Ada yang mengatur kebijaksanaan, ada yang menguasai perang, ada pula yang berhubungan dengan kesuburan. Tapi ketika bicara soal perlindungan umat manusia, nama yang selalu muncul adalah Thor. Kenapa begitu? Karena musuh utama manusia di mitologi Nordik bukanlah dewa lain, melainkan para Jotun, bangsa raksasa yang berasal dari Jotunheim. Mereka digambarkan sebagai makhluk yang penuh kebencian, haus akan kehancuran, dan selalu mencari cara untuk menyeberang ke Midgard atau dunia manusia. Buat orang Nordik kuno, raksasa ini adalah simbol dari kekacauan alam seperti badai, banjir, kegelapan, hingga bencana yang tidak bisa diprediksi. Dan disinilah Thor berperan. Dengan palu Mjolnir di tangannya, Thor adalah benteng utama yang berdiri di antara manusia dan kengerian para raksasa. Setiap kali Jotun mencoba menerobos ke Midgard, Thor akan turun tangan langsung, menghancurkan mereka satu persatu. Bagi bangsa Viking, ini bukan sekedar mitos, tapi juga bentuk keyakinan bahwa badai petir yang menggelegar di langit adalah tanda bahwa Thor sedang berperang demi mereka. Selain melawan Jotun, Thor juga punya misi menjaga keseimbangan. Dia disebut-sebut sebagai dewa yang memastikan langit tetap aman, bumi tetap subur, dan manusia bisa hidup tanpa rasa takut akan kehancuran mendadak. Tidak heran kalau Thor jadi dewa yang paling populer di kalangan rakyat jelata. Bahkan, simbol palu Mjolnir sering dipakai sebagai jimat pelindung oleh orang-orang Nordik. Mereka percaya dengan mengenakan tanda itu, mereka akan mendapatkan keberanian, kekuatan, dan perlindungan dari Thor. Jadi, kenapa Thor disebut pelindung umat manusia? Karena dialah yang selalu berdiri di garis depan, menghadapi kegelapan, kekacauan, dan monster-monster dari dunia lain. Thor adalah tameng, prajurit, dan penjaga bagi manusia. Dewa yang bukan hanya dipuja, tapi juga diandalkan. Kalau kita bicara Thor, pasti yang langsung kebayang adalah palu legendarisnya yang bernama Mjolnir. Tapi tahukah kalian kalau Mjolnir itu punya kisah panjang dan kekuatan yang jauh lebih dahsyat daripada sekedar senjata pemukul biasa? Mjolnir diciptakan oleh dua kurcaci pandai besi terkenal, Eitri dan Brokkr, sebagai bagian dari taruhan melawan Loki. Loki menantang mereka untuk membuat benda-benda paling ajaib di dunia, dan hasilnya adalah 3 pusaka luar biasa. Yang pertama itu ada babi emas Golinbursti, cincin Draupnir milik Odin, dan tentu saja palu Mjolnir untuk Thor. Uniknya, saat proses pembuatannya, Loki yang licik mencoba mengganggu dengan menyamar jadi lalat dan menggigit Brokkr. Akibatnya, gagang Mjolnir jadi terlalu pendek dibanding desain aslinya. Itulah kenapa palu ini terlihat lebih mirip palu tukang daripada palu perang panjang. Tapi meskipun gagangnya pendek, kekuatan Mjolnir tetap tidak tertandingi. Mjolnir bukan palu biasa. Senjata ini punya banyak kemampuan luar biasa. Antara lain itu menghancurkan apapun, tidak peduli seberapa kuat musuhnya. Sekali dihantam Mjolnir, gunung pun bisa runtuh, terus bisa kembali ke tangan Thor. Setelah dilempar sejauh apapun, Mjolnir selalu kembali ke tangan pemiliknya. Mirip bumerang, tapi jauh lebih mematikan. Yang ketiga mengendalikan petir dan badai. Thor menggunakan Mjolnir untuk memanggil kilat, guntur, bahkan badai dahsyat. Inilah kenapa setiap suara guntur dipercaya orang Viking sebagai tanda palu Thor sedang menghantam musuh. Yang keempat, berkah dan kesuburan. Menariknya, Mjolnir bukan hanya senjata penghancur. Dalam banyak upacara, Mjolnir digunakan untuk memberkati pernikahan, kelahiran, hingga panen. Jadi, palu ini juga simbol kehidupan dan perlindungan, bukan cuma peperangan. Ramalan mengatakan bahwa Mjolnir akan menjadi senjata yang dipakai Thor untuk melawan Jormungandr.
yaitu ular dunia raksasa dalam pertempuran terakhir di Ragnarok. Bagi orang Viking, Mjolnir adalah simbol kekuatan, perlindungan, dan keberanian. Banyak peninggalan arkeologi menunjukkan kalung berbentuk palu yang dikenakan sebagai jimat. Itu bukan sekedar perhiasan, tapi tanda keimanan mereka kepada Thor. Bahkan ketika agama Kristen mulai menyebar di Eropa Utara, banyak orang Nordik sengaja tetap memakai jimat palu sebagai bentuk identitas dan perlawanan budaya. Jadi bisa dibilang, Mjolnir itu lebih dari sekedar senjata. Dia adalah ikon, lambang keadilan, tameng umat manusia, dan simbol abadi kekuatan Thor yang terus dikenang sampai hari ini. Mjolnir memang luar biasa. Tapi tahukah kalian kalau Thor tidak hanya mengandalkan palunya aja? Dia juga punya perlengkapan sakti tambahan yang bikin kekuatannya makin tidak terkalahkan. Yang pertama itu ada Meyengard. Sabuk ini disebut Meyengard, yang kalau diterjemahkan artinya kurang lebih sabuk kekuatan. Saat Thor mengenakan sabuk ini, kekuatannya bisa berlipat ganda. Jadi, meskipun Thor sudah dikenal sebagai dewa paling kuat di Asgard, dengan Meyengard, dia menjadi benar-benar tak tertandingi. Bayangkan aja, kekuatan untuk menghancurkan gunung dengan tangan kosong, lalu ditambah 2 kali lipat. Tidak heran para Jotun ketakutan setiap mendengar nama Thor. Sabuk ini juga menjadi simbol bahwa kekuatan besar selalu butuh penopang atau penyeimbang. Thor tanpa sabuk memang sudah kuat, tapi dengan sabuknya, dia mencapai puncak kemampuannya, siap menghadapi musuh-musuhnya yang paling berbahaya. Selain sabuk, Thor juga punya sarung tangan besi yang disebut Jarlgrey. Kenapa Thor butuh sarung tangan? Karena Mjolnir, palu sakti miliknya, memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Bahkan terlalu kuat untuk dipegang dengan tangan telanjang. Hanya dengan Jarlgrey, Thor bisa benar-benar mengendalikan Mjolnir tanpa terbakar atau hancur oleh energi yang dipancarkannya. Sarung tangan ini juga jadi simbol kendali. Meskipun punya kekuatan dahsyat, tetap ada aturan dan alat untuk menjinakkannya. Thor bukan hanya sekedar brute force, tapi juga dewa yang tahu bagaimana mengendalikan kekuatannya supaya tidak membahayakan dirinya sendiri maupun dunia. Dengan Mjolnir, Meyengard, dan Jarlgrey, Thor jadi kombinasi sempurna antara kekuatan, perlindungan, dan pengendalian. Setiap kali dia turun ke medan perang, penampilannya selalu menggetarkan. Palu yang berkilat, sabuk yang memancarkan aura kekuatan, dan sarung tangan besi yang siap menghantam siapapun yang berani menantang Asgard maupun Midgard. Tidak heran kalau dalam banyak kisah, para dewa lain pun selalu mengandalkan Thor ketika ancaman besar datang. Dia adalah senjata pamungkas Asgard, tameng umat manusia, dan pahlawan rakyat Viking. Kalau dewa-dewa lain punya kuda megah atau burung mitologi, Thor justru punya kendaraan yang bisa dibilang cukup aneh, tapi juga luar biasa, yaitu sebuah kereta perang yang ditarik oleh 2 kambing ajaib bernama Tanggrisnir dan Tangjoster. Gak tahu deh penyebutannya gimana, maaf kalau salah. Tanggrisnir artinya kurang lebih penggertak gigi atau yang menggertakkan gigi, sedangkan Tangjoster berarti penggertak atau yang mengunyah gigi. Dari namanya aja udah terdengar ganas. Kedua kambing ini bukan sembarang hewan, tapi makhluk mitologis yang memiliki kekuatan supranatural. Kereta Thor yang ditarik oleh kedua kambing tadi bisa melaju secepat kilat, menembus langit, awan, dan badai. Setiap kali Thor melaju dengan keretanya, suara gemuruh yang terdengar di langit dipercaya oleh bangsa Nordik sebagai petir dan guntur. Jadi kalau ada badai menggelegar, mereka percaya itu Thor yang sedang bepergian dengan kereta saktinya. Yang lebih luar biasanya lagi, kambing-kambing ini punya kemampuan regenerasi. Thor bisa menyembelih mereka, memasaknya, lalu memakannya bersama para tamu. Tapi selama tulang belulangnya tidak rusak, keesokan harinya kedua kambing itu akan hidup kembali, segar bugar seperti semula. Hal ini menjadikan mereka bukan hanya kendaraan, tapi juga sumber makanan tak terbatas bagi Thor ketika sedang berpetualang jauh dari Asgard. Dalam mitologi Nordik, Jotun atau para raksasa bukan sekedar makhluk besar yang bodoh.
Mereka adalah simbol dari kekacauan, kehancuran, dan kekuatan alam liar. Berasal dari Jotunheim, dunia raksasa. Mereka sering digambarkan lebih tua dari para dewa, bahkan memiliki kekuatan yang bisa menyaingi Asgard. Dan siapa yang paling sering jadi tameng melawan mereka? Tentu aja Thor. Salah satu kisah paling terkenal adalah pertarungan Thor melawan Hrungnir, raksasa batu yang tubuhnya sekeras karang dan kepalanya terbuat dari batu. Ceritanya, Hrungnir pernah menantang Odin dalam adu kuda, tapi kemudian menjadi terlalu sombong dan mulai mengancam Asgard. Thor pun maju menghadapi Hrungnir dalam duel. Pertarungan itu berlangsung sengit. Hrungnir melemparkan batu raksasa, sementara Thor mengayunkan Mjolnir. Pada akhirnya, Mjolnir menghantam kepala Hrungnir dan menghancurkannya berkeping-keping. Namun, pecahan batu itu sempat menimpa Thor dan menancap di kepalanya. Dalam beberapa versi mitos, pecahan batu itu tidak pernah benar-benar keluar, membuat Thor selalu membawa bekas luka pertempuran sepanjang hidupnya. Ada juga kisah saat Thor mengunjungi Utgard, seorang raksasa penipu yang penuh trik. Di sana Thor dipermalukan lewat berbagai tantangan yang ternyata hanyalah ilusi. Thor diminta mengangkat seekor kucing, tapi ternyata kucing itu sebenarnya adalah ular dunia Jormungandr yang menyamar. Thor hanya bisa mengangkat sebagian tubuhnya, tapi itu udah cukup membuat para raksasa terkejut. Thor juga diajak adu minum dari tanduk raksasa, yang ujungnya ternyata terhubung dengan lautan. Meski begitu, dia berhasil meminum begitu banyak hingga lautan surut, menciptakan fenomena pasang surut. Kisah ini menunjukkan bahwa bahkan ketika ditipu, kekuatan Thor tetap membuat para Jotun ketakutan. Dalam kisah lain, Thor melawan Geirrod, raksasa yang mencoba menjebaknya dengan memaksa Thor bertarung tanpa senjata. Berkat bantuan Loki yang membocorkan rencana itu, Thor dibekali sabuk kekuatan, sarung tangan, dan Mjolnir oleh Dewi Grid. Dalam pertempuran, Thor melempar Mjolnir ke arah Geirrod yang sedang bersembunyi di balik pilar besi, dan palu itu menembus segalanya hingga menghancurkan tubuh sang raksasa. Bagi orang Viking, setiap kali badai mengguncang langit dengan petir dan guntur, itu dipercaya sebagai tanda bahwa Thor sedang berperang melawan para raksasa di luar sana, membela Asgard, Midgard, dan manusia yang tinggal di dalamnya. Ada kisah lain dari Thor, kisah yang bisa dibilang lucu. Jadi suatu pagi, Thor terbangun dengan perasaan aneh. Ia langsung meraih ke samping tempat tidurnya untuk memastikan benda paling berharga miliknya, yaitu palu legendaris Mjolnir, masih ada. Namun, betapa kagetnya Thor ketika mendapati palu itu hilang. Thor langsung panik. Tanpa Mjolnir, ia bukan hanya kehilangan senjata pamungkasnya, tetapi juga pertahanan utama Asgard dari serangan para raksasa. Ia pun segera pergi mencari Loki, sang dewa penipu. Karena hanya Loki yang cukup licik untuk mencari tahu siapa dalang di balik pencurian ini. Dengan sihir dan kecerdikannya, Loki menyelidiki dan menemukan pelakunya, yaitu Thrym, seorang Jotun perkasa yang rakus dan licik. Thrym menyembunyikan Mjolnir jauh di dalam dunia para raksasa, Jotunheim. Ia menuntut tebusan. Ia hanya akan mengembalikan Mjolnir jika diberi istri seorang dewi, tepatnya sang dewi cinta dan kecantikan, yaitu Freyja. Thor dan Loki pun segera mendatangi Freyja untuk menyampaikan tuntutan Thrym. Namun, begitu mendengar permintaan itu, Freyja langsung murka. Ia menolak mentah-mentah dan mengatakan bahwa tidak mungkin ia menikahi raksasa, apalagi dengan cara dipaksa. Disinilah Loki mengeluarkan ide gila yang bikin cerita ini jadi kocak. Dia bilang, bagaimana kalau Thor sendiri yang menyamar jadi pengantin wanita? Kita danani dia seperti Freyja, lengkap dengan gaun pengantin, perhiasan, dan kerudung. Dengan begitu, kita bisa menipu Thrym, lalu merebut kembali Mjolnir. Thor tentu saja marah besar mendengar ide itu. Bayangkan, dewa petir yang gagah perkasa harus mengenakan gaun pengantin. Tapi karena tidak ada pilihan lain, akhirnya ia terpaksa setuju. Loki sendiri ikut menyamar sebagai pelayan perempuan pengiring pengantin agar rencana terlihat meyakinkan. Maka berangkatlah Thor dan Loki menuju Jotunheim. Begitu sampai, Thrym langsung menyambut penuh sukacita karena ia yakin akan menikahi Freyja.
Thor duduk di kursi pengantin, berusaha menutupi wajahnya dengan kerudung. Namun ada satu masalah, Thor tidak bisa menyembunyikan nafsu makannya yang luar biasa. Saat jamuan pesta dimulai, ia melahap 8 ekor salmon sekaligus, memakan seluruh daging yang tersedia, dan meneguk tanduk penuh met dalam sekali teguk. Trim mulai curiga dan bertanya, mengapa calon pengantin ini begitu rakus, seperti tidak pernah makan selama berhari-hari. Loki yang memang jenius langsung menyelamatkan situasi dengan berkata, "Oh, Freya begitu bersemangat karena akan menikah denganmu, wahai Trim. Ia bahkan tidak makan selama 8 hari penuh karena terlalu bahagia." Trim pun merasa tersanjung dan kecurigaannya hilang. Namun ada satu hal lagi, Thor melotot tajam ke arah Trim dengan mata yang menyala penuh amarah, nyaris memencorkan penyamarannya. Trim kembali bertanya, mengapa mata Freya begitu menyala seperti api? Loki lagi-lagi menutupi dengan cepat. Itu karena ia tidak tidur selama 8 malam, terlalu bersemangat menunggu pernikahan ini. Akhirnya momen yang ditunggu tiba. Trim memanggil palu Mjolnir untuk diletakkan di pangkuan pengantin sebagai bagian dari ritual pernikahan. Begitu palu itu muncul di hadapan Thor, ia langsung menggenggamnya dengan penuh kekuatan. Topeng pun terlepas. Dengan teriakan penuh amarah, Thor menunjukkan jati dirinya. Tanpa basa-basi, ia menghajar semua raksasa yang ada di sana dengan Mjolnir. Satu persatu mereka tumbang, dan Trim pun tidak bisa lolos dari amukan Thor. Pesta pernikahan yang semula meriah itu berubah menjadi pembantaian yang epik. Thor akhirnya berhasil membawa pulang Mjolnir ke Asgard. Dan mitos ini dikenang sebagai salah satu cerita paling lucu sekaligus heroik dalam kisah Dewa Nordik. Ragnarok, hari kiamat versi Nordik, adalah titik balik ketika para dewa, raksasa, dan makhluk kosmik turun dalam perang terakhir. Di antara pertarungan besar itu, ada duel yang paling ditunggu sekaligus paling menakutkan, yaitu Thor, sang dewa petir, melawan Jormungandr, ular dunia raksasa. Jormungandr bukanlah sembarang lawan. Ia adalah anak dari Loki dan raksasa Angrboda, makhluk yang begitu besar hingga tubuhnya melingkari seluruh Midgard atau dunia manusia dan menggigit ekornya sendiri. Setiap gerakan tubuhnya bisa memicu tsunami, badai, dan gempa bumi. Ia adalah simbol kekacauan yang membungkus dunia. Ketika Ragnarok tiba, lautan bergolak, gunung runtuh, dan langit dipenuhi api. Dan dari kedalaman samudra, Jormungandr bangkit, melepaskan dirinya dari lingkaran dunia. Nafasnya memuntahkan racun hitam yang menutupi langit dan laut, membuat para pejuang jatuh sebelum sempat menghunus pedang. Di sisi lain medan perang, Thor datang dengan Mjolnir di tangan. Suaranya menggelegar seperti guntur, dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Ia tahu sejak ramalan kuno bahwa takdirnya adalah menghadapi ular dunia, tidak ada jalan mundur. Duel pun dimulai. Thor melemparkan petir ke arah Jormungandr. Namun ular itu melingkarkan tubuh raksasanya, menepis serangan dengan sisi kerasnya yang seperti baja. Jormungandr membalas dengan semprotan racun mematikan yang memenuhi udara. Thor mengibaskan Mjolnir, menciptakan badai petir yang mampu membersihkan racun untuk sesaat, cukup untuk membuatnya untuk maju. Thor dan Jormungandr bertarung dalam skala kosmik. Palu Mjolnir menghantam tubuh ular raksasa, membuat daratan retak, sementara ekor Jormungandr menyapu lautan hingga membanjiri dunia. Mereka bertarung tanpa henti, bumi bergetar, langit pecah, dan manusia menyaksikan kiamat di hadapan mata mereka. Akhirnya dengan kekuatan terakhirnya, Thor berhasil menghantam kepala Jormungandr dengan pukulan maut Mjolnir. Suara dentumannya menggema di seluruh 9 dunia. Ular dunia itu pun jatuh, tubuhnya tenggelam ke dalam laut, menciptakan gelombang raksasa yang menelan pesisir Midgard. Thor menang, namun kemenangan itu harus dibayar dengan mahal. Racun Jormungandr sudah masuk dalam tubuhnya selama pertarungan. Hanya 9 langkah setelah ular itu tumbang, Thor pun ikut tumbang. Ia jatuh ke tanah, tubuhnya diliputi oleh racun, dan meninggal sebagai pahlawan yang mengorbankan dirinya demi dunia. Inilah salah satu momen paling tragis dalam mitologi Nordik. Thor, dewa terkuat Asgard, mengalahkan musuh abadinya.
tetapi tak bisa menghindari takdir kematian. Thor bukan sekedar dewa petir dengan palu saktinya. Bagi bangsa Nordik, dia adalah lambang dari nilai-nilai yang mereka junjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Thor dianggap sebagai penjaga umat manusia dari ancaman luar, terutama serangan para Jotun, yang melambangkan kekacauan, sama seperti seorang kepala keluarga atau pemimpin suku yang harus melindungi komunitasnya dari bahaya. Thor hadir sebagai benteng terakhir umat manusia. Di dunia Viking yang keras, di mana badai laut, musim dingin panjang, dan perang antar suku adalah bagian hidup sehari-hari, kekuatan adalah kunci untuk bertahan hidup. Thor dengan tubuh perkasa, palu Mjolnir, serta keberaniannya di medan perang menjadi simbol ideal seorang pejuang Viking. Berbeda dengan Odin yang kadang digambarkan penuh tipu daya, Thor adalah dewa yang sederhana, jujur, dan setia. Ia melindungi para petani, nelayan, dan para pejuang biasa tanpa pamrih. Kesetiaan ini membuat Thor lebih dekat di hati rakyat jelata dibanding dewa-dewa lain yang lebih rumit karakternya. Orang-orang Viking tidak hanya melihat Thor sebagai sosok mitologi jauh di atas sana, tapi benar-benar menghadirkan dia dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalung berbentuk palu Thor atau Mjolnir Pendant adalah salah satu jimat paling populer di kalangan Viking. Mereka percaya, dengan mengenakan simbol ini, mereka mendapat perlindungan dari bahaya, kekuatan dalam pertempuran, serta berkah dalam kehidupan. Bahkan, banyak yang tetap memakai kalung Mjolnir ketika mulai masuk Kristen, sebagai cara mempertahankan identitas Nordik mereka. Ketika menghadapi perjalanan laut yang berbahaya atau memulai pertempuran, para Viking sering memanggil nama Thor untuk perlindungan. Mereka mempersembahkan hewan kurban, terutama kambing, simbol dari kereta ajaib Thor, dengan harapan mendapat keberuntungan. Mjolnir juga dipakai dalam upacara pernikahan. Palu Thor diletakkan di pangkuan mempelai wanita sebagai simbol kesuburan, perlindungan, dan kekuatan untuk keluarga baru yang akan dibangun. Jika Odin lebih dipuja oleh kaum bangsawan, penyair, dan pejuang elit karena sifatnya yang bijaksana dan misterius, Thor justru dicintai oleh rakyat biasa, yaitu para petani, nelayan, hingga prajurit. Dia adalah dewa yang sederhana, kuat, dan selalu siap turun tangan ketika manusia butuh pertolongan. Bagi bangsa Viking, Thor lebih dari sekedar mitos. Dia adalah cermin dari diri mereka sendiri, keras, berani, setia pada keluarga, dan selalu melawan kekacauan. Saat badai menggelegar di langit Skandinavia, mereka percaya itu adalah suara kereta Thor yang melintas, memberi rasa aman bahwa sang pelindung sedang berjaga. Salah satu bukti nyata bahwa warisan Thor masih hidup sampai hari ini ada di bahasa yang kita gunakan. Kata Thursday dalam bahasa Inggris berasal dari Thursday atau hari Thor. Dalam tradisi bangsa Jermanik dan Nordik kuno, setiap hari dinamai menurut dewa tertentu. Thursday adalah padanan dari Dies Lovis dalam bahasa Latin, yang berarti hari Jupiter. Karena Jupiter adalah dewa petir dalam mitologi Romawi, orang Nordik menggantinya dengan Thor, dewa petir mereka sendiri. Jadi setiap kali kita menyebut Thursday, sebenarnya kita sedang tanpa sadar menyebut nama Thor, suatu pengingat kecil bahwa mitologi Nordik masih melekat dalam kehidupan modern. Thor mungkin dewa kuno, tapi popularitasnya di era modern sangat besar, terutama lewat media populer. Thor diperkenalkan ke dunia komik oleh Marvel pada tahun 60-an. Dalam versi ini, Thor digambarkan sebagai dewa petir dengan Mjolnir, rambut pirang panjang, tubuh perkasa, dan karakter heroik yang membela bumi dari berbagai ancaman. Meski tidak sepenuhnya sesuai dengan mitologi asli, versi komik inilah yang membuat Thor dikenal luas di seluruh dunia. Popularitas Thor meroket sejak diperankan oleh Chris Hemsworth dalam Marvel Cinematic Universe atau MCU. Dari film Thor, The Avengers hingga Thor Ragnarok, ia digambarkan sebagai sosok kuat tapi juga punya sisi humoris yang membuatnya disukai penonton global. Walaupun versi Marvel sering jauh dari mitologi asli, film-film ini membuat nama Thor semakin melekat di pop culture. Thor juga muncul di berbagai video game, dari God of War Ragnarok yang menggambarkan lebih mirip dengan versi mitologi, kayak berperut besar, kasar, dan brutal, hingga Assassin's Creed Valhalla yang penuh nuansa dunia Viking. Kehadirannya di game ini menghubungkan kembali Thor dengan akar mitologisnya yang lebih kelam dan realistis. Nah, gimana menurut kalian? Apakah Thor versi mitologi lebih keren daripada versi MCU? Atau justru keduanya punya daya tarik masing-masing? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka cerita tentang mitologi seperti ini, jangan lupa kasih like buat dukung channel ini.
Subscribe supaya nggak ketinggalan kisah seru berikutnya. Dan share ke teman kalian biar makin banyak orang tahu cerita asli di balik legenda. Sampai jumpa di video berikutnya.